Kalau sudah bicara uang itu, Kak Meisha, adik kakak, waktu kecil bermain bersama. Ketika besar, mereka bisa bermusuhan gara-gara uang. Benar, uang tuh nggak kenal saudara Nggak ya, kenal. nggak kenal darah. Iya kan? Buat aku selalu memujamu, mencintaimu seperti kau mencintaiku. Buat aku selalu mengingatmu. Assalamualaikum. Ketemu lagi di Ngobras, ngobrol bareng Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, seru banget kemarin kita masih ngobrolin tentang keterbukaan dalam rumah tangga. Sekarang topiknya juga masih seputar keterbukaan karena banyak banget pembahasan yang kayaknya dalam keseharian kita suka menemukan kebingungan, ya kan. Nah, episode kali ini yang mau aku tanyakan adalah sama kayak episode kemarin, Tat, nggak jauh-jauh tentang penghasilan dari suami atau istri. Oke. Mungkin kita ambil dari penghasilan suami deh contohnya. Jadi karena penghasilan suami yang dipegang oleh istri, kemudian istrinya memakai uang suaminya tersebut untuk disedekahkan kepada siapapun itu tanpa sepengetahuan suaminya, Tat. Oke. Nah, gimana sih, Tat, di mata Islam gitu ya, ada penghasilan dari suami itu yang dibelanjakan tanpa izin dari suami itu gimana? Oke. Jadi kan tugas utama seorang suami itu adalah diantaranya ya memberi nafkah kepada keluarganya, kepada istri, kepada anak-anaknya. Nah, jika itu sudah terpenuhi, sudah tercukupi, dan kemudian seorang istri memiliki kelebihan dari penghasilan yang diberikan oleh suaminya, maka sah-sah saja untuk bersedekah dari uang tersebut. Selama kebutuhan keluarganya sudah terpenuhi. Ini dulu. Ya, karena banyak di antara kita nih, mohon maaf, ketika ada uang, ketika ada penghasilan, dia sibuk untuk mikirin orang lain di luar circle keluarganya. Padahal keluarganya juga masih membutuhkan gitu. Dalam kondisi yang sulit. Keluarga inti. Keluarga inti. Ya, jadi suami istri, anak. Betul. Makanya kan juga nanti tuh ada bab tentang bagaimana pos-pos nafkah yang diberikan oleh suami untuk istri. Ada yang memang untuk kebutuhan rumah tangga. Ya kan? Ada yang untuk misalnya kebutuhan anak-anak kalau dia sudah punya anak-anak. Termasuk juga ada pendapat yang menyebutkan seorang suami juga harus memberikan nafkah untuk jajan istrinya gitu. Ini di luar dari kebutuhan rumah tangga ya. Nah, itu adalah bagian dari nafkah seorang suami juga. Jajan tuh kayak beli lipstik misalnya, beli cireng, apalah segala macam. Pokoknya jajan aja. Pokoknya di luar yang selama ini jadi kebutuhan rumah tangga. Tersier ya. Tersier. Artinya bahwa silakan seorang istri mau menggunakan uang itu untuk apa, silakan. Apa aja terserah. Silakan. Yang penting saya sebagai suami udah ngasih nafkah. Nah, maksud saya adalah mungkin poin itu yang bisa digunakan untuk sedekah oleh seorang istri yang tanpa harus izin kepada suaminya. Karena itu sudah menjadi dalam tanda kutip ya, hak kepemilikan seorang istri yang diberikan oleh suaminya. Nah, berbeda kalau kemudian misalnya seorang istri itu mengambil dari jatah kebutuhan keluarga. Jadi yang harusnya untuk kebutuhan rumah tangga, untuk kebutuhan keluarga, tapi kemudian dia ambil. Yang pada akhirnya jadi zolim untuk uang sekolah jadi janda bolong gitu ya. Enggak kan buat sedekah, bukan buat belanja. Iya kan jajan. Jajan ini uang jajan. Buat ininya kan jajan, postingannya. Misalnya. Di Tanaman bukan cuma kamu loh, banyak ibu-ibu loh. Gitu, penuh dengan tipu muslihat gimana caranya buat dapetin tanaman. Makanya seorang suami tuh harus tahu banget apa yang jadi hobi istrinya, apa yang jadi kesukaan istrinya. Karena di antara akhlak yang baik, salah satunya adalah mengurai senyuman di wajah orang yang kita cintai. Lihat dong, senyum. Lihat tanaman senyum. Senyum terus istrinya. Orang yang kamu cintai tanaman apa aku? Kalau kan membuat
seneng pasangan. Jadi kalau Mas Bebi sama Kak Meisha senyum, Mas Bebinya cemberut. Kebalikan. Ya? Kebalikan gitu. Oh gitu, Tat. Jadi dalam hal konteks sedekah pun Ya. tetap kalau memang semua kebutuhan sudah Ya. tercukupi, kemudian istrinya berinisiatif untuk menyedekahkan, Iya. itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, banget. Tat, ya. Nggak Karena apa-apa aku punya kebiasaan, karena kebetulan aku Menteri Keuangan ya, Mm-mm. jadi aku selalu laporan sama Betul. suamiku, sayang bulan ini kita zakatnya sekian, misalnya sedekahnya sekian, aku selalu ngomong dulu sama dia. Karena Betul. biar gimana pun dia kan harus tahu duitnya tuh lari kemana aja sih. Betul. Gitu loh, gitu ya. Dan itu bagus banget. Kalau bicara tentang financial planning di rumah tangga ya, bab pertama yang harus dimulai adalah belajarlah untuk selalu mencatat apa yang ada di keluarga, termasuk urusan keuangan. Urusan keuangan itu dimulai harus dengan catatan. Kita akan tahu banget seperti apa kondisi keuangan kita kalau menghadirkan catatan. Ya. Makanya dalam Al-Quran ya, perintah tentang uang itu gitu ya, poinnya adalah mencatat. Oh gitu, Tat. Ada Di surat Al-Quran? Al-Baqarah 282 itu. Mhm. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang beriman, apabila engkau melakukan transaksi hutang piutang. Jadi highlightnya hutang piutang, Oke. tapi saya coba menafsirkan dengan yang lebih besar gitu. Iya. Ya, ketika engkau bicara tentang uang, Mhm. bicara tentang ekonomi gitu ya, finansial, faktubuh catat. Ya. Karena biasanya kalau nggak dicatat pasti berantakan. Iya, iya. Kalau sudah bicara uang itu, Kak Meisha, adik kakak, waktu kecil bermain bersama. Ketika besar, mereka bisa bermusuhan gara-gara uang. Benar. Uang tuh nggak kenal saudara Nggak ya. kenal. Nggak kenal darah. Iya kan? Iya. Teman dekat nih, Iya. teman akrab kemana-mana bareng, ada masalah aja bab keuangan, Iya. itu bisa Iya, bukan. mengakibatkan hal-hal yang kurang baik. Betul. Termasuk suami istri. Termasuk suami istri. Ada juga kan, Tat, beberapa pasangan rumah tangga yang memang sebelum nikah mereka membuat perjanjian nikah. Betul. Jadi uang kamu, uang aku, tapi kamu suami harus tetap ngasih uang buat aku, tapi uang Betul. aku nggak boleh loh kamu tak-atik. Ada juga perjanjian-perjanjian Ada, yang kayak gitu ada. ya, Tat ya. Makanya harus dimulai dengan catatan. Iya. Tadi saya dicatat. sepakat dengan kebiasaan Kak Meisha untuk mencatat pengeluaran. Iya. Itu bagus banget. Mm-mm. Misalnya Kak Meisha ada satu masjid atau satu yayasan yang Iya. selama ini rutin Iya. untuk kita sedekahi Sedekah. gitu ya. Mm-mm. Ya itu sah-sah saja, sampaikan kepada Mas Baby. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Karena kalau tidak, khawatir ada kecurigaan dari suami. Iya, kok duit aku Ah. kemarin baru dikasih segini habis. Perasaan kemarin Kemana? segini ngasihnya kok udah mulai habis lagi. Jangan salahkan suami jika bertanya demikian. Karena Iya. kita pun sebagai istri nggak membuka. Betul. Padahal boleh jadi kalau Mas Baby tahu kebiasaan Kak Meisha, Mas Baby akan tambahin duitnya. Nah, jangan dikirain beli tanaman dulu, Pak, buat sedekah ini. Gitu kan, tanaman tuh ada lelang-lelang amal gitu loh, Beb. Makanya mungkin nanti Kak Meisha, Mas Baby ada bab tentang ngasih ke keluarga. Nah, Contoh misalnya kan ada ya keluarga pasangan yang orang tuanya masih harus dibantu. iya betul. Kakak adanya harus dibantu. Betul. Nah itu bagaimana pembahasannya nanti deh kita akan bahas lagi. Baik, Ya. kalau begitu nanti kita akan bahas lagi tentang yang satu. Beriman kepadamu, Tuhan bantu hamba-Mu agar aku bisa menjadi manusia yang berserah kepadamu. Buat aku selalu memujamu, mencintaimu seperti kau mencintaiku. Buat aku selalu mengingatmu, menyayangimu seperti